hadiah dari Allah. Jadi ada esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Cuma nih, kalau saya mau kenal Pak Munir sebagai presiden di wilayah ini, saya bisa ketemuan, bisa salaman langsung, bisa WA-an, Facebookan, dan lain sebagainya, teleponan. Benar? Benar? Kita pengen kenalan dengan binatang, tinggal datang ke Ragunan, Kebun Binatang Jakarta. Hah? Mau ngakurin wajah? Kita pengen kenal dengan tumbuh-tumbuhan, kita tinggal deketi, amati, dan lain sebagainya. Tapi kita kalau mau kenal Allah nggak mudah, nggak bisa ketemuan, nggak bisa teleponan, nggak bisa komunikasi seperti halnya sesama kita dengan makhluk, nggak bisa. Karena apa? Kita nyata, konkret, Allah goib maha, dan goibnya Allah bukan seperti goibnya malaikat. Kalau malaikat bisa enggak menjelma? Bisa dengan izin Allah. Mau kenalan dengan malaikat? Israel mau? Senang ketemu malaikat itu, dibanding ketemu setan. Mau ketemu malaikat? Nah, saya nanti suruh Israel lah nyamperin. Biasanya yang cepat dikenal Israel tuh yang duduk di luar biasanya. Biasanya begitu biasanya. Apalagi yang pakai baju pendek tuh, itu lebih cepat lagi tuh. Yang warna itu tuh, apa itu? Merah pepaya. Awas hati-hati nih, yang lengah Israel datang. Ternyata saya duluan. Atau nggak apa-apa, yang penting mah husnul khotimah. Bener? Kalau husnul khotimah mah aduh, sakaratil mautnya enak, di alam barzahnya nikmat, nggak usah kerja lagi, nggak usah sholat lagi, taman sorga yang dahsyat kenikmatannya. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Jumeirah. Beliau pintar, kalau ngaji nggak pernah di dekat saya, takut habis dibombardir. Jadi kalau kenal dengan sesama makhluk mudah. Kita pengen kenal malaikat, pengen lihat Rasulullah, ketemu malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, pernah beberapa kali dengan izin Allah. Selebihnya kan dalam bentuk seperti manusia, bukan laki dan bukan perempuan, ya kan? Tuh. Tapi dalam bentuk asli pernah sampai menggigil Rasulullah. Tapi kalau Allah jangan dibayangin seperti itu. Allah tuh gaibnya maha gaib. Gimana atuh? Jangan ditanya gimana kos kuma, kosna. Nah, inilah kita akan bahas kali ini. Cuma lagi nih. Kita nyata, Allah gaib. Kita makhluk, Allah khaliq. Kita kreasi, Allah kreatur. Kita hadis, baru adanya. Allah qadim, tanpa permulaan, no starting, nggak ada Allah tuh. Kapan sih mulai adanya Allah? Nggak ada kapan, nggak ada. Jadi kita ini untuk kenal Allah berat. Bahkan Rasulullah memberikan warning. Jadi Allah ciptakan akal pada kita ini terbatas sekali, cepat sekali, hanya maksimal bisa mengenal sesama makhluk. Kalau buat mengenal Allah nggak bisa. Tuh, akal tidak memiliki jalan untuk mengenal zat Allah. Makanya Rasulullah ngelarang. Apa beliau katakan?
Ini hadis riwayat Imam Abu Nu'aim dan Ibnu Asib. Beliau bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru, pikirin makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Awas, wala tatafakkaru fi dzatillah, jangan kalian pikirin zat Allah. Awas. Kenapa? Dalam keterangan lain dijelaskan al-idrak isyrok, tarkul idrak idrakun. Kalau kita mikirin Allah, ngebayang-bayangin Allah, musyrik. Tuh kan mulai mumet kan? Tuh. Tarkul idrak idrakun, al-idrak isyrok. Ngebayangin Allah, Allah tuh kayak begini, apa kayak begitu, ngebayangin tuh, mengimajinasi, menghayalkan Tuhan. Musyrik. Kenapa? Karena semua yang muncul dalam benak pikiran kita adalah makhluk yang pernah kita lihat, kita dengar, kita ketahui. Apa kayak begini? Enggak ada kayaknya. Musyrik. Lalu dilanjutkan, tarkul idrak idrakun. Kalau hati sudah bersih, akal sudah bersih dari mikirin zat Allah, berarti dia sudah mengenal Allah. Gitu. Kalau masih ngebayang-bayangin, musyrik. Tapi kalau udah bersih, nggak mikirin Allah kayak gimana, itu berarti dia sudah kenal Allah, sudah menemukan Tuhan. Kalau dalam sebuah tafsir dijelaskan, kesadaran tentang ketidakmampuan meraih sesuatu, sadar saya tidak bisa mengenal Allah, sadar saya tidak bisa ngebayangin Allah. Kesadaran tentang kesadaran diri tentang ketidakmampuan meraih sesuatu merupakan pengetahuan tentang sesuatu itu. Ayo, pusing-pusing. Sadar bahwa Allah tidak ada yang menyamainya, berarti dia udah kenal Allah. Kalau masih ngebayang-bayangin Allah, belum kenal Allah, dia masih nyamain Tuhan dengan selain Allah. Paham tuh? Do you understand? Yes, lah, biar saya nggak terlalu capek ngulang-ulang. Itu ntar adalah di YouTube diulangi ulang. Mudah-mudahan jadi jalan hidayah Allah untuk paham. Makanya dalam salah satu tafsir walam yakullahu kufuwan ahad, saya baca dari tafsirnya Habib Quraisy Shihab, beliau menjelaskan tidak ada satupun baik dalam imajinasi, lebih-lebih dalam kenyataan, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Baik dalam imajinasi, lebih dalam kenyataan, enggak ada yang menyamai Allah, enggak ada. Gitu. Tetap aja digini-giniin juga kebayang aja kan? Iya. Apalagi misal hadirin sekalian, jamaah ini banyak sekali, sopnya mohon diatur yang lurus, yang rapi, karena kita mau menghadap Allah. Kebayang di mana Allah? Di hadapan. Lalu kita sujud, kebayang sujud di kakinya Allah. Musyrik udah. Kayaknya mah bener banget itu omongan. Kalau hatinya belum bertauhid bisa bahaya. Bukan tidak boleh ngomong begitu, ininya dulu. Bebas bab ngomong mah. Gitu. Aduh, gimana atuh ja kebayang aja. Makanya ini kita belajar. Jadi untuk mengenal zat Allah nggak ada jalan. Akal tuh Allah ciptakan bukan untuk mengenal zat Allah. Akal ini sangat terbatas, oleh Allah diciptakan begini. Sehingga Rasulullah mengatakan tadi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Pikirin, bahaslah, seminarkan, kajilah, dalami tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Awas, kalian jangan mikirin zat Allah.
Jadi kalau kita ingin kenal Allah, bahaslah kita nih makhluk. Nih. Misal Wabun punya tanah 100 hektar. Saya 1 hektar. Kebalik. Nggak ada tipe. Saya 100 hektar. Beliau 1 hektar. Badannya aja ceking begitu, nggak ada tipe ratusan hektar. Nah, di wilayah ini Tangerang misal atau wilayah kecamatan Tiga Raksa ini hanya ada tanah kosong 101 hektar. Pemiliknya hanya berdua, saya sama beliau. Saya punya 100 hektar, beliau 1 hektar. Ada orang datang mau beli tanah Pak Haji Zainal, yang mana? No, yang 100 hektar. Itu yang itu berapa? Punya siapa? Punya Pak Bun. Berapa 1 hektar? Itu orang minat untuk beli tanah saya. Cara tersingkat, jalan pintas untuk mengetahui lokasi milik saya, gimana caranya? Tercepat, jalan pintas, langsung dalam berapa menit ketahuan. Oh, ini wilayah Pak Haji Zainal, sini. Gimana? Caranya gimana? Metodenya gimana? Teknisnya? Naon? Ngukur 100 hektar capek. Kumaha? Yang tercepat. Jong, yang bisa jawab boleh pulang lah. Duluan. Tanya yang punya. Iya, ini mah mau diukur. Cara ngukur tercepat tersingkat gimana? Gimana Pak? Pulang Pak. Pulang. Hadiah terhebat ini. Cari yang 1 hektar yang punya Pak Bun. Ukur saya. Berat, oh ini punya Pak Bun ya. Saya butuh yang ini. Udah nggak usah diukur lagi, sisanya berarti punya saya semua, benar? Begitu. Kita ingin kenal zat Allah, nggak bisa. Allah nggak bisa ketemuan, nggak bisa Facebookan, nggak bisa ngobrol komunikasi seperti sesama makhluk, nggak bisa interaksi, nggak bisa. Gimana tuh caranya? Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah, kenali seluruh ciptaannya, engkau akan mengenal dia. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berpesan, barang siapa yang mikirin Allah tuh kayak gimana, apa kayak gini gitu, apa kayak gimana, kufur hukumnya. Sayyidina Ali kafir dia. Dalam sebuah hikmah dijelaskan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, kenali seluruh ciptaannya. Lebih spesifik lagi, kenali diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang telah, arafa ini fi'il madhi, present continuous tense. Present continuous apa? Past tense. Siapa yang udah mengenali dirinya, baik fisik maupun psikis, ya, baik lahir maupun batin. Cuman kita sekarang sedang mengenal lahir fisik makhluk. Nah, karena mau mengenal zat Allah. Man arafa nafsah, siapa yang telah mengenal dirinya, arafa rabbah, maka dia sungguh bakon, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita ingin kenal zat Allah, nggak usah jauh-jauh, kenali diri kita. Kita akan jadi alim robbani namanya, hamba yang sudah kenal Tuhannya.
Kenali makhluk sekitar kita yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Lebih spesifik, kenali diri kita. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian, apakah kalian gak perhatikan? Perhatikan diri kita, fisik kita, psikis kita rasakan, nanti akan mengenal Allah. Jadi untuk kenal Allah gimana caranya? Kenali makhluk-makhluk Allah. Di antara makhluk Allah siapa? Apa? Diri kita sendiri. Kita sekarang masuk ke pokok bahasan. Halo? Siap? Minum dulu. Silahkan. Syukuri nikmat Allah yang ada di hadapan. Minum akan jadi amal soleh kalau minumnya gini, Pak. Begitu kita mau minum, ingat ini dari siapa? Dari Allah hakikatnya. Lalu baca bismillah, ya Allah. Harus dipraktekin ini ya, harus praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Bukan hanya di mulut, kesadaran hati. Jadikan ini jalan energi buat saya ngabdi padamu ya Allah. Baru jadi ibadah minum. Nah, ini juga dari Engkau ya Allah. Ini harus disyukuri lagi ya. Jangan dengki, Pak. Kok saya nggak dapat itu? Iri dengki nggak boleh. Alhamdulillah, terima kasih panitia. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, bahaslah makhluk-makhluk Allah. Dengerin nih. Secara umum alias global alias general alias mujmal, secara umum makhluk Allah cuma dua. Satu makhluk nyata, dua makhluk gaib. Beres. Paham? Udah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mudah-mudahan kita manfaat ilmu kita. Udah habis kan waktunya? Belum? Oh. Makhluk nyata maupun makhluk gaib, makhluk fisik maupun metafisik, itu secara umum terbagi dua kelompok besar. Satu, kelompok jauhar atau zat makhluk, fisik makhluk. Dua, kelompok arad, sifat-sifat makhluk. Saya nggak akan definisikan jauhar apa, arad apa, karena terlalu jelimet nanti. Kalau di santri baru saya bahas. Ini mah nggak ada tipe, paham? Yang kayak gini udah pusing. Nah, secara umum makhluk nyata maupun makhluk gaib, fisik maupun metafisik terbagi berapa? Dua. Satu kelompok, tuh kan, lupa. Jauhar. Dua, arad. Apa jauhar? Zat makhluk. Arad apa? Sifat makhluk. Udah hafal ya? Nah, saya nanti akan saya ulang-ulangi tiap ngaji nih. Pertemuan berikutnya nggak hafal, setrap pokoknya nama hukum. Nah, karena ini penting banget ini. Jauhar, kelompok zat makhluk terbagi 5. Nah, mulai pusing lagi nih ya. Tadi mau mudah, 2 doang. 5. 1 hayuli. Wah, bahasa naon eta. 2 suroh. 3 jisim. 4 nafsu. 5 akal. Yang paling sering didengar yang mana tuh? Nafsu. Emang budak nafsu kabeh ini mah. Satu hayuli. Ini hayuli bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Kalau surah bahasa Arab artinya bentuk. Kalau hayuli definisi aslinya huwa jauharun kana mahallan bi jauharin akhar.
Hayul ini bahasa Yunani artinya sesuatu atau benda atau zat atau materi yang menjadi tempat bagi sesuatu yang lain. Kalau kata singkatnya mah bahan. Hayul itu bahan. Bahan itu apa sih? Sesuatu yang menjadi tempat bagi yang lain. Yang kedua apa tadi? Surah. Kalau bahasa Arabnya tulisannya pakai sod, surah. Kalau pakai sin jadi surat, surat Yasin dan lain sebagainya, surat Al-Baqarah, surat cinta, surat. Surah artinya bentuk. Apa itu bentuk? Bentuk itu sesuatu yang menempati bahan. Kalau tadi apa? Bahan atau hayuli adalah sesuatu yang menjadi tempat bagi bentuk. Kalau bentuk atau surah sesuatu yang menempati bahan. Yang ketiga jisim. Disebut juga jasmani, disebut juga jasad, disebut juga awak, badan, fisik. Jisim. Apa itu jisim? Jisim itu kalau surah tadi ya jauharun kana halan fi jauharin akhar. Kalau yang pertama tadi mahalan, tempat. Kalau jisim jauharun murakabun minal hal wal mahal, sesuatu atau benda atau zat yang merupakan gabungan dari bahan dan bentuk. Ulangi, ini yang kita kaji kali ini cuma 3, yang 5 nanti ya. Jauhar kelompok zat terbagi berapa? 5. 1, nggak usah pakai bahasa anehnya lah, bahan. 2, bentuk. 3, jisim. 4, nafsu. 5, nafsu mau paling hafal. Arod terbagi 9. Aduh, mikiran gaji dipotong melulu jauh udah pusing. Ketawa bun, gara-gara corona ya potong gaji melulu kata. Apalagi mikirin isi galak. Tambah ini lagi. Jauhar, arod ada 9, sifat makhluk ada 9. Kita bisa kenal makhluk lewat 2 ini, jauhar dan arod. 1 kam, 2 kep, idofat, mata, ayana, wado, milik, makhluk, infial. Yang langsung bisa hafal pulang banget. Ayo, ada berapa arod? 9. 1